Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Salsabila, perwakilan PKM SMK Negeri 33 Jakarta, Program Studi Pendidikan Tata Boga. Berikut ini merupakan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, cari tempat yang nyaman dan tidak bising agar saat pembelajaran dimulai, peserta didik kalian semua tetap fokus pada pembelajaran yang Ibu akan bawakan. Oke, sekarang Ibu akan mulai share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Oke, Ibu mulai ya. Pada hari ini kita akan membahas KD 3.7, yaitu menganalisis hidangan dari telur, mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan kelas 11. Oke, kita akan mulai. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya apa. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, maka diharapkan peserta didik dapat menjelaskan struktur fisik telur, mendeskripsikan fungsi kegunaan dari telur, menentukan kualitas dari telur, menentukan prosedur pembuatan hidangan dari telur, menyebutkan alat yang digunakan dalam pembuatan hidangan dari telur, dan membuat hidangan dari telur. Oke, Ibu masuk ke dalam materi. Apa itu telur? Telur merupakan bahan makanan bergizi tinggi dan mudah dicerna karena kandungan proteinnya yang sangat sempurna. Umumnya, telur yang dikonsumsi berasal dari jenis-jenis unggas seperti ayam, bebek, dan puyuh yang biasanya kita konsumsi. Struktur fisik telur, ini merupakan struktur fisik telur. Yang pertama dari luar ya, yaitu ada cangkang, yang kedua ada membran cangkang, ada ruang udara, ada keping germinal, membran telur, putih telur, kalaza, dan juga kuning telur. Selanjutnya ada 3 bagian susunan telur. Yang pertama ada kulit telur, ada kuning telur, dan juga ada putih telur. Oke, sekarang kita akan bahas kulit telur terlebih dahulu. Kulit telur tersusun dari garam-garam organik. Selanjutnya permukaan kulit terdapat pori-pori, dan pori-pori terdiri atas 90% protein dan sedikit lemak. Selanjutnya yang kita bahas adalah kuning telur. Kuning telur ini merupakan bagian yang paling penting dari telur. Bagian kuning telur ini paling banyak terdapat gizi-gizi yang sangat penting bagi perkembangan embrio. Selanjutnya yang terakhir ada putih telur. Putih telur itu terdiri dari 40% putih telur encer dan 60% lapisan putih telur kental. Adanya kalaza yang mengikat bagian kuning telur dan membran vetilen yang elastis. Fungsi kegunaan telur. Yang pertama ada bahan tambahan suatu makanan. Yang kedua, pengembang dalam macam-macam adonan seperti cake ya. Selanjutnya, memberi selaput mengkilap pada makanan yang dibakar. Contohnya nastar. Selanjutnya, mengemulsi makanan dan juga pengental makanan. Itu merupakan fungsi kegunaan dari telur. Ciri-ciri telur yang baik. Oke, di sini Ibu akan jelaskan ciri-ciri telur yang baik itu seperti apa. Yang pertama ada rongga udara yang kecil. Jadi jika rongga udaranya terlalu besar, berarti itu merupakan telur yang kurang baik. Selanjutnya, kulit telur mulus dan mengkilap, tidak ada retakan dan juga kotoran. Selanjutnya, kuning telur berada di tengah-tengah bagian dari putih telur. Selanjutnya masuk ke dalam macam-macam telur. Ada apa aja sih? Nah, ini yang pertama. Yang pertama itu ada telur ayam negeri. Yang kedua ada telur ayam kampung.
Selanjutnya ada telur ayam bebek. Dan terakhir ada telur buyung puyuh. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengecekan telur. Ada 3 cara pengecekan telur. Yang pertama itu dengan cara peneropongan, yang kedua dengan cara digoyangkan, dan yang ketiga dengan perendaman air. Untuk yang dengan peneropongan itu bisa menggunakan cahaya matahari dan juga senter. Dan yang terakhir dengan perendaman air. Perendaman air itu bisa dilakukan dengan perendaman air biasa dan juga perendaman air garam. Jika telur tersebut tenggelam, maka tergolong telur yang baik. Tetapi jika telur tersebut mengambang, itu merupakan telurnya itu sudah busuk. Teknik memilih telur yang baik. Yang pertama, kulit telur masih baik dan tidak retak. Kulit telur itu masih utuh. Selanjutnya telur akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Jika dilihat atau diteropong di sinar matahari atau di senter, telur itu tampak jernih isinya. Selanjutnya kuning telur masih bulat dan terletak di tengah. Selanjutnya ada telur tidak berbunyi jika digoyangkan dan tidak mengeluarkan bau busuk. Standar kualitas telur. Yang pertama berdasarkan berat dan ukurannya. Yang pertama ada golongan telur besar sekali. Nah, golongan telur yang besar sekali itu berat telurnya di atas 60 gram. Untuk golongan telur besar yang kedua itu berat telurnya rata-rata 50 sampai 59 gram. Yang ketiga ada golongan telur medium, berat rata-rata telur 40 sampai 49 gram. Dan yang terakhir ada golongan telur kecil, yaitu berat telur kurang dari 40 gram. Oke, selanjutnya berdasarkan kebersihannya. Ada 4 mutu. Yang pertama kelas mutu 1. Kelas mutu 1 itu kulit telur tidak retak atau pecah, penampakannya bersih dan tidak ada kotoran atau noda. Warna telur mengkilat. Ini yang biasanya kita beli di supermarket maupun di warung. Selanjutnya ada kelas mutu 2, yaitu kulit telur retak, penampakannya kotor dan warnanya kurang mengkilap. Selanjutnya ada kelas mutu 3, yaitu kulit telur retak tetapi isinya belum keluar. Dan kelas mutu 4, yaitu kulit telur pecah dan sebagian isinya keluar. Selanjutnya Ibu akan sampaikan cara-cara menyimpan telur. Yang pertama, simpan di rak telur pada suhu ruangan. Bisa juga disimpan di lemari pendingin dengan suhu 0,5 derajat Celcius. Selanjutnya disimpan dalam larutan kapur, disimpan di rak setelah dilapisi minyak kelapa, dan juga bisa juga telur dibekukan. Teknik pengolahan telur. Yang pertama ada telur rebus atau boiling egg. Macam-macam boiling egg yaitu telur rebus matang yang direbus selama 8-10 menit, telur rebus setengah matang yang direbus selama 6-7 menit, dan juga telur rebus lembek yang direbus selama kurang dari 3-4 menit. Selanjutnya poached egg, juga ada fried egg atau telur goreng. Nah, fried egg ini ada berbagai macam. Yang pertama fried egg turnover, yaitu telur goreng bolak-balik matang. Yang kedua ada fried egg sunny side up, yaitu telur goreng mata sapi. Dan juga fried egg over easy, yaitu telur goreng bolak-balik lembek. Selanjutnya ada scramble egg atau telur orak-arik. Ada telur dadar atau omelet. Nah, ini merupakan bumbu untuk aneka masakan telur. Ada garam, lada, butter, dan juga peterselie. Alat-alat yang digunakan dalam pengolahan telur. Apa saja sih alat-alat yang digunakan dalam pengolahan telur? Yang pertama ada pen dan spatula, yang kedua ada balon whisk, dan juga ada egg boiler. Penataan dan penyajian telur. Telur yang telah siap dan matang ditata dan disajikan menggunakan dinner plate, bisa juga digunakan dengan egg cup, dan juga disajikan dengan dinner fork dan knife.
Ini merupakan hidangan-hidangan dari telur. Yang pertama itu ada spicy fried egg, bacon, and baked potato. Yang kedua ada scalloped egg. Bisa dilihat ya. Selanjutnya ada garlic scallop and goat cheese omelet. Dan juga ada poached egg. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan memberi tugas. Tugas yang pertama ada post-test. Kalian bisa lihat di sini ada 5 soal. Kalian kerjakan di buku tulis lalu kirim via Google Classroom. Oke. Selanjutnya ada juga tugas kedua yaitu tugas praktikum di rumah. Kalian semua bisa lihat di sini membuat video praktikum pembuatan boiled egg. Yang pertama ada telur rebus matang atau hard boiled egg. Yang kedua ada telur rebus setengah matang atau half boiled egg. Dan juga yang ketiga ada telur rebus lembek, soft boiled egg. Oke, jelas sampai sini? Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.